Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang desain penelitian kesehatan. Baik, jadi kalau kita mau melakukan penelitian kesehatan itu sebetulnya ada beberapa tujuan. Pertama, untuk menjelaskan beban penyakit atau prevalensi faktor risiko, perilaku kesehatan, atau karakteristik lainnya yang memang dibutuhkan dan terkait dengan variabel kesehatan. Kemudian yang kedua, untuk menentukan penyebab atau faktor risiko penyakit. Jadi kita ingin mencari tahu apa yang menyebabkan satu penyakit itu terjadi gitu. Nah, itu kita melakukan penelitian kesehatan. Dan yang ketiga, untuk menentukan efektivitas dari intervensi. Jadi biasanya dalam program-program untuk mengendalikan atau mengatasi masalah kesehatan, kan diberikan upaya-upaya pencegahan atau program-program yang memang dilakukan untuk mengintervensi kesehatan tersebut supaya kasusnya menurun atau supaya dapat mengontrol masalah kesehatan tersebut. Maka dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana efektivitas dari intervensi atau program yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan tujuan-tujuan penelitian tadi, kemudian kita ingin memilih desain penelitian yang paling tepat, ya kan? Desain penelitian yang tepat tuh yang bagaimana gitu. Nah, pertama sebetulnya itu tergantung pada beberapa hal, baik pertanyaan penelitiannya dan hipotesisnya, ya. Jadi dalam melakukan penelitian kita harus membuat pertanyaan dulu. Pertanyaan penelitiannya apa? Ya, apakah misalnya kita ingin mengetahui makanan konsumsi bertinggi lemak itu berkaitan dengan obesitas, gitu ya. Kalau pertanyaannya itu, kemudian hipotesisnya kita mengharapkan bahwa atau kita menduga gitu bahwa konsumsi tinggi lemak itu akan berhubungan dengan obesitas, gitu. Nah, nanti pertanyaan penelitian ini tentunya akan menentukan desain penelitian yang cocok gitu untuk melihat pertanyaan ataupun membuktikan hipotesis penelitian tersebut. Kemudian desain penelitian itu juga tergantung kepada sumber daya dan waktu yang tersedia. Jadi sumber daya yang ada itu berapa banyak, waktunya berapa lama, nah itu nanti akan menentukan. Apakah misalnya nanti cross-sectional saja, atau cohort, atau kasus kontrol, atau eksperimen, gitu ya. Nah, kemudian outcome atau variabel dependennya. Variabel dependennya apa ya? Dan yang kemudian jenis exposure atau variabel independen serta etika penelitian. Kenapa etika penelitian termasuk di sini? Karena memang ada beberapa penelitian yang tidak tepat dilakukan pada manusia, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada masalah etika yang terkait dalam penelitian tersebut, kita harus memilih desain yang paling tepat untuk bisa menjawab, membuktikan hipotesa penelitian. Nah, memilih desain penelitian itu juga tergantung tadi ya parameter-parameternya, pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. Kemudian bagaimana kita mengukur dan melihat kualitas data, itu penting ya. Karena misalnya kalau kualitas datanya kita sampai ingin melihat hubungan kausalitas, tentu desain penelitiannya nggak bisa hanya sekedar cross-sectional, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menginginkan hubungan yang paling kuat, gitu, maka nanti kualitas data yang diinginkan tentunya yang ke arah memberikan bukti hubungan kausalitas, gitu ya. Kemudian waktu. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang ya untuk melihat exposure efeknya terhadap kejadian penyakit atau masalah kesehatan atau outcome gitu. Nah, nanti waktu yang dibutuhkan itu kan jadi panjang ya, panjang. Misalnya untuk melihat efek merokok terhadap kejadian kanker paru. Nah, kita tahu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melihat efek dari merokok untuk terjadinya kanker paru itu panjang sekali, bisa sampai 10, 20, atau 15 tahun gitu ya. Nah, itu berarti desain studinya nanti tidak bisa cross-sectional gitu ya. Nah, kemudian populasi studinya ya, parameter yang kemudian kita tentukan itu adalah populasi. Populasi dari penelitiannya apa saja? Tentunya untuk memilih populasi penelitian itu nanti kita harus mempertimbangkan yang namanya kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, kemudian ada juga validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal nanti itu terkait dengan bagaimana kita melakukan pengukuran, sedangkan kalau validitas eksternal itu nanti terkait dengan bagaimana memilih partisipan yang ada di dalam penelitian tersebut atau yang terlibat dalam penelitian. Nah,
Desain penelitian itu sebetulnya secara garis besar dibagi menjadi dua. Observasional, ya, jadi kita hanya mengamati, melihat bagaimana eksposur atau faktor risiko itu dalam populasi, kemudian efeknya kepada outcome atau dependent variable. Kemudian kalau misalnya kita tidak hanya mengamati, tetapi juga memberikan intervensi. Nah, itu nanti menjadi penelitian eksperimental. Jadi ada dua, observasional dan eksperimental. Nah, untuk observasional ini dilihat dengan kaitannya bagaimana hubungan dengan hitungan hipotesa, ya itu kita hanya bisa membuat dengan deskriptif saja, misalnya mengukur frekuensi penyakit, ya melihat data deskriptif dari faktor risiko itu deskriptif, atau hanya ingin melihat bagaimana prevalensi masalah kesehatan di populasi, nah itu deskriptif saja. Tetapi kalau sudah sampai ingin mengetahui apakah ada hubungan variabel independen dengan dependen, berarti di situ ada analisa yang dilakukan, ada statistik yang terkait di situ untuk menguji hubungan, ya, antara faktor risiko dengan outcome atau antara variabel independen dengan variabel dependen. Berarti ada hipotesanya, gitu. Nah, kalau begitu kita menguji hipotesis kausal tentang faktor yang berhubungan atau penyebab dari masalah kesehatan tersebut. Nah, untuk itu kita melakukan desain analitik observasional. Nah, secara umum seperti ini kira-kira. Misalnya ya, peneliti ingin menentukan ya jenis penelitian yang digunakan itu apa, gitu ya. Pertama, dia peneliti itu harus menentukan dulu bagaimana eksposur itu akan diberikan. Ya, apakah memang eksposur itu diberikan, ya. Jadi eksposurnya secara sengaja dibuat gitu. Ada intervensi yang sengaja dilakukan. Misalnya kita memberikan obat ke orang, gitu kan, itu berarti intervensi gitu. Atau kita mengedukasi masyarakat, berarti itu intervensi, gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ada perlakuan yang khusus dilakukan, tidak ada eksposur yang sengaja diberikan, berarti kan kita hanya mengamati, gitu ya. Nah, kalau mengamati, berarti jatuhnya nanti observational study, ya, penelitian yang sifatnya observational. Tapi kalau misalnya tadi ada intervensi yang secara sengaja dilakukan oleh peneliti, ya, ada eksposur yang sengaja diberikan oleh peneliti, maka itu adalah eksperimen. Dalam penelitian eksperimen itu nanti ada dua, apakah dilakukan random atau tidak random, gitu ya. Kalau nanti dilakukan random, maka dia menjadi randomized control trial, dan kalau misalnya tidak random, ya artinya eksposur yang diberikan itu tidak random, gitu, maka ini menjadi non randomized control trial. Nah, pada penelitian yang hanya melakukan observasi, nah itu nanti kita bisa bedakan lagi, apakah mempunyai kelompok pembanding atau tidak, atau reference group, gitu ya. Nah, kelompok pembanding ini kalau misalnya menggunakan kelompok pembanding, artinya misalnya kita membandingkan antara yang merokok dengan yang tidak merokok, berarti kan ada dua kelompok yang dibandingkan di situ. Nah, kalau kita membandingkan dua kelompok, berarti kan kita ingin melakukan analisa, gitu ya, menganalisis gitu. Maka itu nanti jatuhnya menjadi analytical study atau penelitian analitik. Tapi kalau misalnya tidak ada kelompok pembanding populasi itu, kita hanya menjelaskan bagaimana frekuensi dari faktor risiko dan bagaimana misalnya frekuensi atau jumlah dari masalah kesehatan yang ada di populasi, maka itu jatuhnya hanya deskriptif saja, mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan masalah-masalah kesehatan yang ada di populasi yang sedang kita teliti, itu jatuhnya menjadi penelitian deskriptif. Tapi kalau tadi ada kelompok pembandingnya, gitu ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4, gitu. Nah, nanti itu menjadi kelompok penelitian analisa, ya, analitik. Nah, analitik ini nanti ada direction-nya, ada arah, ya. Arahnya kemana nih? Kalau misalnya kita memulainya dari eksposur, kemudian belum terjadi outcome, belum terjadi penyakit, belum ada penyakit, gitu ya. Jadi populasi itu betul-betul masih populasi yang bebas dari penyakit yang diteliti. Nah, sehingga kita mulai, misalnya orang yang merokok, eksposurnya merokok, kita amati gitu sampai kemudian 10-15 tahun kemudian apakah terjadi kanker atau tidak gitu. Nah, itu desainnya adalah cohort. Karena kita memulai melihat paparan itu dari awal, ya, kemudian ditunggu apakah individu-individu yang terpapar itu dalam beberapa tahun kemudian akan menjadi sakit atau tidak, gitu ya, atau apakah akan diamati outcome-nya atau tidak, gitu. Nah, kalau kasus kontrol ini kita ke belakang,
Nah, kalau tadi cohort cenderung untuk memulainya dari exposure, dari orang yang belum mendapatkan sakit yang diteliti. Nah, kemudian kalau kasus kontrol itu ke belakang ya, retrospektif kita menyebutnya seperti itu. Nah, kalau retrospektif ini berarti kasus-kasusnya itu atau kejadian masalah kesehatan sudah terjadi, gitu ya. Jadi sudah ada orang yang sakit yang diteliti dan orang yang tidak sakit yang diteliti. Jadi misalnya kita mau melihat diabetes gitu. Jadi pasien-pasien diabetes sudah ada gitu. Nah, kemudian orang yang kita bandingkan dengan orang yang tidak diabetes. Nah, kemudian kita mencari tahu apa yang menyebabkan orang yang diabetes itu menjadi sakit, gitu ya. Ada nggak kaitannya itu dengan gaya hidup misalnya. Nah, itu berarti kita mencari tahu bagaimana paparan atau faktor risikonya pada masa sebelum dia menjadi sakit. Nah, itu ke belakang mencari informasinya ya dengan kasus kontrol. Jadi arahnya adalah dari outcome menuju exposure. Nah, tetapi kalau misalnya exposure atau faktor risiko yang ada di populasi atau yang dialami oleh individu yang ada di populasi itu diamati bersamaan dengan outcome atau masalah kesehatan pada waktu yang sama, ya, one point in time biasanya begitu disebut, maka itu disebut dengan penelitian yang arahnya cross sectional. Jadi cross sectional kita melihat pada waktu yang bersamaan bagaimana exposure yang ada di populasi ya pada individu di populasi dan juga bagaimana dengan outcome-nya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing terkait dengan desain penelitian tersebut. Desain cross-sectional study atau penelitian cross-sectional atau sering disebut dengan potong lintang. Nah, desain cross-sectional ini juga istilahnya disebut dengan survei. Jadi kalau orang menyebut survei dilakukan gitu, itu sebetulnya adalah desainnya cross-sectional ya atau potong lintang tadi. Nah, kalau cross-sectional biasanya memang mengukur penyakit atau masalah kesehatan yang ada dan bagaimana tingkat paparannya pada saat ini, pada titik waktu tertentu. Jadi kita melihat bagaimana masalah kesehatan, kemudian kira-kira bagaimana paparannya di populasi atau pada individu-individu itu pada waktu yang bersamaan. Jadi kita kumpulkan di waktu yang bersamaan. Ya. Nah, kemudian respondennya atau sampel yang akan diteliti biasanya nggak tahu gitu kalau dia memiliki paparan yang kita teliti atau penyakit yang kita teliti. Biasanya begitu. Jadi itu kan tergantung kepada peneliti untuk menentukan apa paparan yang ingin diteliti dan apa outcome yang akan diteliti. Jadi kita ambil contoh misalnya seperti ini ya. Partisipan yang akan terlibat dalam penelitian cross-sectional itu biasanya kan kita pilih sesuai dengan kriteria inklusi maupun eksklusi penelitian. Nah, kemudian katakanlah misalnya kita ingin mengetahui bagaimana konsumsi makanan junk food atau fast food gitu kaitannya dengan obesitas pada remaja. Nah, kita pilih nih remaja yang kita maksud siapa gitu, inklusinya siapa gitu ya. Nah, kalau misalnya remaja yang kita maksud adalah sampai yang berumur 18 tahun, maka kita buat nih kisaran umurnya 15 sampai 18. Nah, kisaran 15 sampai 18 kriteria inklusinya, kemudian dia memang mengkonsumsi junk food atau fast food gitu. Nah, itu menjadi partisipan yang terpilih dalam penelitian tersebut. Kemudian pada individu-individu yang terpilih atau misalnya yang mau berpartisipasi dalam penelitian cross-sectional itu, kita melihat nih, apakah kita mengukur ya, apakah dia mengkonsumsi fast food gitu, dan kita ukur apakah ada obesitas atau tidak dengan melihat IMT-nya gitu ya, atau mengukur berat badan dan tinggi badan misalnya, apakah sesuai dengan umur remaja saat itu gitu ya. Nah, jadi ini ukuran mengenai informasi makanan yang dikonsumsi fast food-nya ya, konsumsi fast food dengan kejadian obesitasnya itu kita peroleh pada waktu yang bersamaan pada saat penelitian itu dilaksanakan gitu ya. Baru kemudian kita mengestimasi, ya, melakukan estimasi bagaimana prevalence dari obesitasnya, ya, ada berapa banyak di populasi itu yang mengalami obesitas gitu. Atau kalau kita ingin membandingkan antara mereka yang mengkonsumsi fast food dengan yang tidak mengkonsumsi fast food, kira-kira resikonya untuk menjadi obesitas itu berapa besar? Gitu. Nah, kita bisa mengkalkulasi atau menghitung odds rasionya, ya, atau ukuran resikonya. Nah,
Seperti tadi, cross-sectional ini sebetulnya ada dua jenis, ya, ada dua jenis. Ada sifatnya yang deskriptif, ada yang analitik. Ya, kalau deskriptif tadi hanya untuk melihat bagaimana besaran masalah kesehatan yang ada di populasi tertentu, tapi kalau di analitik itu sudah mulai melihat hubungan antara dua variabel, ya, baik itu variabel yang terkait atau tidak, ya. Yang penting kita mau melihat hubungan dua variabel, ya, dua parameternya ada dua. Jadi contohnya ya, tapi ini kita harus hati-hati nih kalau misalnya kita mau menggunakan penelitian cross-sectional dengan analitik ini. Ya, contohnya misalnya ya, kalau kita ingin memvalidasi atau mengetahui apakah pekerja penambang batu bara itu bisa mendapatkan bronkitis. Tapi kita hanya melihat variabel-variabelnya itu yang terkait pada tambangnya saja gitu. Nah, kita akhirnya ya tidak bisa memperhitungkan bahwa kecenderungan bronkitis itu sebetulnya bisa turun-temurun. Atau kondisi kesehatan ini bisa ada pada pekerja batu bara sebelum mereka bekerja di pertambangan itu. Nah, jadinya bias, ya kan, ada bias yang terjadi karena memang kita hanya melihat variabel-variabel mengenai tambangnya, kita tidak lihat bagaimana riwayat keluarga misalnya, ya, kita bisa tidak juga melihat bagaimana gaya hidupnya dia gitu. Nah, ini bisa mempengaruhi hasil analitik yang akan disimpulkan nanti dengan menggunakan desain cross-sectional. Nah, dalam penelitian cross-sectional, karena memang dia ambivalen ya, nggak ada arah nih, tidak ke depan, tidak ke belakang, tetapi one point in time, gitu. Ya, pada waktu yang bersamaan, exposure-nya dan outcome-nya diukur. Dengan demikian, ukurannya bisa odds ratio atau juga disebut kadang-kadang disebut juga dengan rasio odds prevalence, atau bisa juga menggunakan risiko risk atau rasio prevalence, ya. Bisa OR POR atau RR PR gitu. Kapan kita menggunakan POR dan PR? Ya samalah kurang lebih ya. Kalau kita menggunakan OR itu biasanya kalau kasus yang ada di populasi itu jarang terjadi, ya 10%. Nah, sedangkan kalau misalnya menggunakan RR itu kalau memang masalah kesehatannya itu sering terjadi, di mana sering itu biasanya disebut dengan angka kejadiannya lebih dari 10%. Nah, jadi mau menggunakan POR atau RR atau PR itu dalam penelitian cross-sectional untuk mengetahui risikonya pada penelitian analitik cross-sectional bisa saja ya, yang mana saja oke gitu. Nah, ini contoh ya. Contohnya misalnya kita mau melihat bagaimana sih sebetulnya perbedaan risiko untuk mendapatkan HIV berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Laki-laki dan perempuan gitu. Nah, di sini ada 200 orang laki-laki, dari 200-nya itu 50 HIV positif. Kemudian ada perempuan 100 orang, dari 100 orang ini perempuan tadi 10 orang positif. Semua individu yang terlibat penelitian ini ada 60 yang HIV positif. Maka untuk menghitung risiko dari laki-laki untuk mendapatkan HIV positif itu bisa kita hitung dengan cara AD per BC, ya, OR-nya kita hitung. Ya, pada saat jumlah kasusnya sedikit, sebetulnya nilai OR dan nilai RR itu kan akan kurang lebih sama. Tapi kalau misalnya jumlah kasusnya banyak, kita tidak bisa menggunakan RR karena kita tidak bisa menggunakan nilai OR maksud saya, karena nanti akan menjadi overestimate, ya. Jadi cocoknya menggunakan RR kalau kasusnya banyak. Nah, kebetulan di sini jumlah kasusnya itu tidak banyak gitu ya. Tidak banyak. Kita menggunakan nilai OR. Nah, kalau OR tadi dihitung dengan AD per BC, maka itu sama dengan 50 dikali 90 dibagi dengan 10 kali 150. Hasilnya OR-nya sama dengan 3,0. Nah, ini artinya bahwa laki-laki memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terinfeksi HIV dibandingkan dengan yang perempuan. Gitu ya. Jadi ada risiko yang ditunjukkan lebih tinggi pada laki-laki untuk terkena HIV pada pengukuran ini. Nah, ini salah satu tadi contoh dari penelitian cross-sectional. Konsumsi makanan cepat saji, aktivitas fisik, dan status gizi remaja di Kota Tangerang Selatan. Ya, ini penelitian yang baru dipublish. Nah, penelitian ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana hubungan antara konsumsi makanan cepat saji, aktivitas fisik, dan status gizi remaja ya di Tangerang Selatan. Ya, kebetulan ini remajanya adalah remaja-remaja
high school ya, anak-anak SMK gitu. Jadi penelitian ini memang desainnya adalah cross-sectional ya, kemudian ada 269 mahasiswa ya, pelajar yang terlibat, usianya sekitar 15 sampai 18. Semua informasi terkait dengan bagaimana konsumsi cepat saji itu diperoleh itu dikumpulkan dengan menggunakan FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Kemudian datanya dianalisis untuk mengetahui apakah mereka-mereka yang mengkonsumsi makanan cepat saji itu ada kaitannya dengan status gizinya gitu ya. Nah, di sini kemudian temuannya adalah odds ratio untuk konsumsi mie instan, kebetulan cepat sajinya termasuk di salah satunya adalah mie instan ya. Kalau dia mengkonsumsi mie instan lebih dari 1 kali per minggu, maka risikonya itu menjadi 2,3 untuk menjadi berat badan lebih atau obes ya. Jadi berat badan lebih atau obes ya, 2,3 kali. Sedangkan kalau dia aktivitas fisiknya kurang, maka kecenderungannya untuk mendapatkan obesitas atau gizi lebih itu sebesar 1,9 kali. Nah, jadi ini adalah penelitian cross-sectional ya, penelitian cross-sectional yang menilai bagaimana konsumsi makanan cepat saji dan aktivitas fisik itu terkait dengan status gizi pada remaja. Nah, kemudian ini adalah desain kasus kontrol ya. Pada penelitian kasus kontrol, karena tadi itu kalau kasus kontrol itu kasusnya sudah terjadi ya. Jadi kita mulai mengidentifikasi outcome ya, kelompok kasus, kelompok-kelompok atau individu-individu yang sudah memiliki outcome penelitian yang ingin diteliti. Jadi sudah ada penyakitnya gitu ya, penyakitnya sudah ada. Nah, jadi kemudian ya kita memilih individu dari populasi yang sama dengan kasus tetapi belum punya outcome. Jadi kita pilih kelompok kasus tadi, kemudian dari populasi yang sama kita cari siapa-siapa saja yang belum memiliki penyakit atau outcome yang tadi diteliti, gitu ya. Jadi ada kelompok kontrolnya. Nah, kemudian baru setelah itu kita mencari tahu bagaimana pengalaman ya, exposure baik pada kasus maupun pada kontrol. Itu secara retrospektif berarti. Karena tadi kita sudah mendapatkan siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit. Nah, peluang exposure sebelumnya ya atau odds gitu terhadap kejadian penyakit tadi, maka kita bisa menghitung odds-nya ya, faktor risiko dibandingkan pada kelompok kasus dan kelompok pajanan. Jadi kalau secara gambar itu seperti ini. Tadi kan ada populasi. Nah, di populasi itu kita lihat siapa-siapa yang sudah menjadi kasus atau sudah mengalami masalah kesehatan yang ingin diteliti. Nah, kemudian dari populasi yang sama juga kita lihat siapa-siapa yang belum mendapatkan penyakit yang diteliti ya, belum menjadi kasus gitu. Berarti free of disease of interest gitu ya, belum mempunyai penyakit yang diteliti. Baik pada kasus maupun pada kelompok kontrolnya itu nanti kita mencari tahu riwayat dari exposure atau faktor risiko ya, baru kemudian kita bandingkan untuk mendapatkan nilai odds kejadian penyakit tersebut ya, risiko penyakitnya seperti apa. Nah, untuk menentukan kasus, ya biasanya kita identifikasi menggunakan kriteria diagnostik, ya misalnya mau pakai diagnostik apa, gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan diabetes, gitu, bagaimana cara menentukan diabetesnya? Apakah menggunakan kadar gula darah puasa, gitu, yang sesaat atau tidak gitu kan. Nah, itu kriteria diagnostiknya. Kemudian ada kriteria epidemiologinya juga. Nah, jenis kasus itu ada yang kasus insiden, ada yang kasusnya prevalence. Kalau kasus insiden itu memang munculnya pada saat studi atau penelitian dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan penelitian kasus kontrol. Jadi saat pelaksanaan penelitian kasus kontrol itu dilakukan, kasus-kasus itu bermunculan. Nah, itu namanya kasus insiden. Kemudian kalau kasus prevalen, saat penelitian dilaksanakan, itu sudah ada kasusnya. Jadi sebelum masa penelitian dilaksanakan, kasusnya memang sudah muncul, itu namanya kasus prevalence. Nah, yang mana yang terbaik untuk dilakukan penelitian ya sebaiknya ya menggunakan kasus insiden. Tapi kadang-kadang karena jumlah kasusnya memang sangat sedikit, nah, tidak memungkinkan untuk menunggu kasus gitu ya terjadi, itu kita bisa menggunakan kasus-kasus prevalence. Nah, kemudian untuk menentukan kontrol,
Nah, biasanya pemilihan kontrol itu sangat penting ya untuk mewakili pengalaman dari paparan populasi yang memunculkan kasus. Jadi kalau misalnya kasusnya berasal dari populasi, ya populasi A, sebaiknya memang kontrolnya juga diambil dari populasi tersebut, gitu. Nah, kemudian kita bisa menentukan dengan jelas populasi sumber yang memunculkan kasus, yaitu penentuan kasusnya itu seperti itu. Nah, karena jumlah kasus itu biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kontrol, nah sehingga untuk memungkinkan terjadinya untuk melakukan analisis ya, melakukan analisis untuk meningkatkan power atau kekuatan dari penelitian itu, kita bisa meningkatkan jumlah kontrol ya per kasus. Nah, biasanya kontrol itu bisa 1:1. Jadi kasusnya 1, kontrolnya 1 ya. Tapi kalau misalnya mau meningkatkan power penelitiannya, ya kita bisa meningkatkan jumlah kasus dengan kontrol itu menjadi 4. Jadi kontrolnya 4, kasusnya 1. Nah, jadi ini karena kasusnya memang sangat sedikit, gitu ya. Jadi pengumpulan informasi dari kasus itu memang sangat mahal karena memang terlalu sedikit, maka kita bisa meningkatkan jumlah kontrol. Ya idealnya, optimumnya itu adalah 1-4 ya. 1 kasusnya 4 kontrolnya. 1 kasusnya 5 kontrolnya itu sudah nggak ada gunanya karena hasilnya nanti akan sama saja dengan 1:4. Nah, ini adalah contoh penelitian kasus kontrol yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan merokok dengan kanker kolorektal ya, merokok dan juga genetik polimorfismenya dengan kanker kolorektal. Nah, jadi pada pemilihan kasus dan kontrol itu memang semuanya berasal dari komunitas ya. Jadi komunitas. Jadi populasinya kontrol-kontrolnya ini memang diambil dari komunitas, dari populasi, bukan dari rumah sakit, gitu ya. Jadi mereka yang kanker kolorektal itu dilakukan diagnosa, kemudian kontrolnya juga mendapatkan pemeriksaan yang sama untuk memastikan bahwa kontrol itu tidak menderita atau tidak mempunyai penyakit kanker kolorektal. Nah, hasilnya adalah di sini dilihat bahwa dibandingkan dengan orang yang memang tidak pernah merokok sama sekali, itu kanker kolorektalnya ada di sini tingkatan eksposurnya ya, kurang dari 400 sampai 800 atau lebih dari 800 cigarette years ya. Itu ternyata odds ratio-nya berbeda-beda, ternyata resikonya berbeda-beda gitu ya. Semakin tinggi eksposurnya itu menunjukkan bahwa risiko untuk kanker kolorektalnya ternyata semakin meningkat juga gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu hasil penelitian yang melihat bagaimana merokok itu berkaitan dengan kanker kolorektal. Nah, di sini juga diamati tentang bagaimana pengaruh dari genetik ya, genetik yang terkait dengan merokok gitu, dengan kanker kolorektalnya. Tidak ditemukan satupun genetik itu berhubungan ya, jadi single genetik itu tidak berhubungan dengan kejadian kanker kolorektal, tetapi ada interaksi, artinya kalau dia merokok, kemudian ada polimorfisme itu, ya, dia memiliki polimorfisme itu, maka kecenderungan terjadi kanker kolorektal. Itu hasil penelitiannya. Nah, kelebihan dari penelitian kasus kontrol ini, pertama, misalnya dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat tentu saja, karena kalau kita bandingkan dengan penelitian yang menunggu sampai dengan penyakitnya itu muncul, gitu ya, sampai bisa mengamati outcome. Ya, jadi kasus kontrol relatif lebih singkat lah, karena nggak perlu menunggu, gitu kan. Kemudian lebih murah, ya, dibandingkan dengan cohort ataupun eksperimen. Cocok untuk peneliti yang penyakit yang jarang. Nah, ini karena memang kalau penyakitnya jarang dilakukan ya lebih tepat kita menggunakan kasus kontrol. Cocok untuk meneliti penyakit yang memiliki periode laten yang panjang. Ya, kalau misalnya penyakit itu panjang gitu, sifatnya sangat kronis gitu ya, periode laten yang panjang, nah itu cocok digunakan desainnya adalah kasus kontrol. Kemudian bisa meneliti berbagai kemungkinan faktor etiologis dari penyakit.
Jadi penyakitnya misalnya tadi kanker kolon, tetapi kita bisa mengetahui beberapa faktor penyebabnya, baik rokoknya, gitu ya, baik genetiknya, gitu. Jadi itu kelebihannya. Nah, kelemahan dari kasus kontrol adalah tidak efisien kalau memang paparannya jarang, ya. Paparan jarang, ya, bukan outcome. Kalau paparannya jarang ya nggak cocok karena misalnya akan terlalu sulit mencari pemapar-pemapar, gitu kan. Nah, tapi kemudian kelemahannya juga tidak bisa menghitung incidence rate. Yang bisa dilakukan adalah menghitung odds ratio, ya. Nah, kemudian lebih rawan bias karena kita cenderung untuk menggali informasi masa lampau, ya, setelah dia sakit kemudian dicari informasinya, gitu ya. Nah, itu recall bias bisa terjadi. Kemudian hanya bisa meneliti satu penyakit, ya, biasanya satu penyakit saja yang bisa dilakukan. Kesulitan memilih kontrol yang tepat. Ya, kalau misalnya dalam satu keluarga, gitu ya, si A menderita diabetes. Jadi siapa yang bisa kita bandingkan? Pembandingnya siapa? Kontrolnya siapa? Apakah bisa diambil dari populasi atau dari keluarga atau yang mana? Nah, ini agak sulit nih. Makanya kita yang paling baik adalah kontrolnya dari populasi, ya. Di memilih kontrol yang tepat yang kurang lebih sama, gitu ya, dengan kasusnya, ya, asal dari kasus itu yang sebetulnya menjadi tantangan dalam penelitian kasus kontrol. Selanjutnya desain penelitian kohort. Nah, pada penelitian kohort, nah ini dimulainya dari mengidentifikasi siapa-siapa individu yang memang belum punya sakit, ya. Jadi misalnya ada populasi sumbernya, ya, kita akan melakukan penelitian. Kita pilih nih sumber apa populasi yang akan kita teliti. Kemudian kita bedakan siapa individu-individu dalam populasi itu yang sudah memiliki paparan yang ingin diteliti. Kemudian siapa individu yang tidak mempunyai paparan yang diteliti. Jadi ada dua, ya, yang terpapar dan yang tidak terpapar. Nah, mereka yang terpapar ini kemudian diikuti, gitu ya, over time, ya, diikuti. Baru ditentukan apakah setelah beberapa waktu terjadi outcome atau tidak, ya. Nah, baru kita bandingkan. Jadi pemilihan pengklasifikasian terpapar atau tidak terpapar kemudian diikuti itu sebetulnya bisa secara prospektif atau bisa juga secara retrospektif, ya. Jadi kok bisa gitu cross sectional cohort itu bisa retrospektif? Bisa, asalkan prinsipnya kita tetap memulai dari yang terekspos, ya. Kita tetap memulai penelitiannya dengan melihat status exposure, bukan melihat status penyakit. Nah, bagaimana mendesainnya? Dalam penelitian kohort, kita perlu kerjasama dari orang-orang yang akan berpartisipasi. Jadi, karena biasanya ini follow up, ya, diikuti gitu. Nah, tentu saja nanti ada kemungkinan withdraw, ya, orang-orang yang withdraw atau menarik diri, ya, partisipannya tidak mau lagi misalnya berpartisipasi, ya. Jadi lost to follow up, kita tidak bisa lagi mengamatinya, ya, mengikutinya orang-orang yang partisipasi di mana gitu. Atau individu-individu yang awalnya mau berpartisipasi kemudian menolak atau meninggal, tapi meninggalnya itu tidak terkait dengan variabel yang diteliti, ya. Kemudian biasanya setelah terdaftar atau setelah bersedia berpartisipasi dalam penelitian kohort, setiap individu dalam penelitian itu akan diikuti sampai individu tadi, ya, orang yang mau berpartisipasi tadi atau responden itu menarik diri dari penelitian. Kalau saya nggak mau, ya udah nggak apa-apa, gitu kan. Dia tidak mau lagi berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Atau karena penelitiannya memang masa pengamatannya sudah berakhir. Dan yang ketiga, hasil studinya sudah diamati, ya. Kalau misalnya kita ingin tadi melihat bagaimana efek merokok terhadap kanker paru, gitu, 5 tahun atau 10 tahun, padahal tadi awalnya kita mau mengamati sama 15 tahun, tapi 10 tahun sudah muncul, gitu. Ya udah, kita selesai sampai 10 tahun, kira-kira gitu. Nah, siapa kasus yang diharapkan, ya, ditetapkan dalam penelitian kohort itu juga menjadi sangat penting. Karena dia harus seragam nih cara penentuannya, ya, sehingga kita bisa menyaring dan mengkonfirmasi kasus itu dengan menggunakan diagnostik yang relevan, ya. Jadi harus sama tuh perlakuannya, ya, untuk semua definisi kasusnya. Jadi mendesain penelitian kohort, kita harus yakin bahwa akan ada partisipasi yang diperoleh dari para partisipan, kemudian kita bisa menentukan definisinya. Nah,
jenis cohort tadi itu kan ada prospektif ya. Jadi kalau misalnya ada prospektif ya, ada retrospektif, ada juga yang ambidirectional cohort. Nah, itu penentuannya sebetulnya terkait kepada di mana pengumpulan data itu dilakukan. Nah, kalau pada saat pengumpulan data itu dilakukan, ya kita memang murni melakukannya dari orang-orang yang sudah terpapar atau dari status keterpaparan individu, baru kemudian diikuti nih, mulai dari keterpaparan individu, baru diikuti sampai muncul penyakit. Nah, itu namanya prospektif. Nah, jadi pada saat pengumpulan data belum ada disease onset-nya, ya, belum ada penyakitnya. Nah, itu prospektif. Nah, tetapi pada saat pengumpulan data, penyakit itu sebetulnya apa? Masalah kesehatannya atau penyakitnya atau outcome itu sudah muncul ya, sudah ada gitu. Tetapi peneliti ya, peneliti tidak melihat, tidak memulainya dari sini ya, tidak memulainya dari sini. Dia tetap memulainya itu dari status keterpaparan individu. Maka ini disebut dengan retrospektif cohort study. Nah, kalau status penyakitnya atau masalah outcome penyakitnya itu muncul pada saat pengumpulan data dan sebelum pengumpulan data sudah ada, ya ini namanya ambidirectional cohort study. Tetapi ingat bahwa penelitian cohort tidak pernah dimulai dari mencari disease-nya atau penyakitnya, tetapi selalu dimulai dari status keterpaparan. Jadi kita hanya mencari dulu nih siapa yang terpapar, siapa yang tidak terpapar, atau siapa individu di dalam populasi itu yang memiliki faktor risiko dan siapa yang tidak memiliki faktor risiko. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya adalah untuk melihat bagaimana riwayat asma dari anak-anak ya, asma pada masa anak-anak sampai dengan munculnya arteri ya, masalah-masalah arteri pada orang dewasa ya, pada saat dewasa gitu ya. Jadi orang yang sama tuh diikuti sampai dengan dia dewasa. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah riwayat asma yang berasal dari anak-anak itu berkontribusi untuk terjadinya arterial stiffness ya, masalah arteri pada saat dia sudah dewasa. Ya, jadi ini tujuan dari cohortnya. Nah, jadi dilakukan analisis secara prospektif ya. Jadi ada 1.746 partisipan yang berumur 20 sampai 51 tahun itu dikumpulkan datanya ya. Jadi mereka orang-orang ini melaporkan sendiri gitu ya, apakah mereka mempunyai asma atau tidak pada waktu anak-anak gitu. Nah, kemudian secara prospektif itu kita melakukan analisis terkait dengan status arterial stiffness-nya. Nah, kemudian temuannya menunjukkan bahwa riwayat asma dari masa anak-anak itu memang berhubungan dengan arterial stiffness pada saat dia sudah menjadi dewasa. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat kelebihan dari penelitian cohort ya. Penelitian cohort ya karena tadi dia bisa menunggu gitu ya, menunggu sampai dengan munculnya outcome, maka cocok untuk meneliti paparan yang jarang. Kemudian bisa meneliti berbagai pengaruh dari sebuah paparan, jadi outcome-nya bisa lebih dari satu nih. Ya, kalau misalnya orang merokok, itu kan outcome-nya, kalau misalnya orang yang merokok ini diikuti gitu, itu outcome-nya bisa kanker paru, bisa jantung koroner, bisa macam-macam. Jadi satu paparan ini bisa dilihat beberapa outcome. Ya, itu kelebihan dari cohort. Kita bisa memastikan sequence temporal antara paparan dan penyakit. Nah, itu yang ketiga, bahwa memang ada hubungan ya, karena dari awal kita memastikan orang yang terpapar itu belum mempunyai penyakit yang diteliti, kita bisa memastikan bahwa sepertinya ini ada hubungan waktu nih ya, bisa antara paparan ini sampai dengan terjadinya penyakit. Kalau prospektif, ini bisa meminimalkan bias untuk menentukan status paparan. Nah, karena memang ini adalah dimulainya dari status keterpaparan, belum ada penyakit, jadi penelitian cohort ini bisa menghitung incidence rate. Sedangkan kelemahannya tidak efisien untuk mengevaluasi penyakit yang jarang. Ya tentunya kalau penyakitnya jarang gitu ya akan membutuhkan banyak waktu ya, lama waktunya untuk melakukan penelitian tersebut. Kalau dia prospektif ya jatuhnya memang sangat mahal dan waktunya menjadi lebih lama. Kalau dia retrospektif itu membutuhkan ketersediaan catatan yang lengkap dan akurat. Ya, jadi harus lengkap nih pencatatannya.
Kemudian validitasnya bisa terancam karena subjek yang hilang atau lost to follow up ya. Kalau misalnya banyak individu-individu yang awalnya mau berpartisipasi dalam penelitian cohort tersebut, tapi karena penelitian itu waktunya agak lama gitu, jadinya tidak mau melanjutkan lagi gitu. Berarti kan lost to follow up gitu atau nggak mau berkontribusi lagi. Nah, validitas dari penelitian itu bisa berkurang. Nah, selanjutnya satu lagi desainnya adalah desain penelitian eksperimen. Konsep dari penelitian eksperimen ini pertama harus ada kontrol ya. Nah, kelompok rujukan dalam penelitian eksperimen. Biasanya seperti itu ya. Ini yang memberikan ciri bahwa eksperimennya itu murni atau tidak kalau ada kelompok kontrol, biasanya begitu ya. Kemudian nanti dalam penelitian eksperimen itu kita melihat bagaimana kecenderungan partisipan yang diteliti untuk mendapatkan perbaikan terkait dengan pengobatan yang sedang dipelajari atau terkait dengan intervensi yang sedang diberikan. Tapi kita harus membandingkan nanti apakah ada efek placebo atau efek Hawthorne yang ada pada penelitian tersebut. Yang dimaksud dengan efek placebo adalah perbaikan yang dirasakan ya setelah terjadinya pengobatan oleh zat-zat farmakologis atau placebo gitu ya. Kemudian kalau efek Hawthorne itu adalah efek ya yang terjadi karena ada kecenderungan individu yang terlibat itu mengubah perilakunya ya, karena menurut dia itu akan menguntungkan untuk hasil penelitian. Jadi dia kurang lebih tahu gitu ya, oh ini kayaknya nanti hasil penelitiannya harusnya seperti ini. Jadi dia berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh penelitian tersebut. Itu namanya efek Hawthorne. Satu lagi konsepnya dalam penelitian eksperimen adalah blinding ya, masking atau kita menyamarkan. Nah, biasanya blinding ini kita menutup ya siapa-siapa yang diberikan perlakuan itu bisa partisipan yang tidak tahu ya siapa yang mendapatkan perlakuan siapa yang tidak gitu, atau penelitinya tidak tahu ya penelitinya tidak tahu siapa yang responden yang mendapatkan perlakuan atau siapa yang tidak. Jadi blinding itu untuk mengurangi terjadinya bias pada penelitian eksperimen. Nah, akan tetapi ada beberapa jenis eksperimen ya. Nah, pertama misalnya ini desain penelitian eksperimen pra-eksperimen ya. Nah, ini biasanya desain yang paling sederhana ya. Biasanya ini hanya melihat satu kelompok atau beberapa kelompok itu diamati, kemudian diidentifikasi sebab akibatnya. Ini desainnya memang sangat sederhana. Biasanya ini hanya dilakukan pada sebelum memulai eksperimen yang sebenarnya ya. Jadi penelitian awal lah, misalnya pilot study untuk eksperimen biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian jenis untuk pra-eksperimental ini bisa dengan menggunakan static group comparison ya. Jadi kita menggunakannya ini ada beberapa grup kita buat ya, kemudian kita bandingkan gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Grupnya sama ya. Jadi biasanya disebut juga dengan time series sebetulnya ya. Pengamatan pertama, pengamatan kedua, pengamatan ketiga, dan keempat. Selanjutnya dilihat lagi kelima, keenam, ketujuh, kedelapan seperti itu. Kemudian one group pretest post-test. Nah ini eksperimen satu grup tapi pretest dan post-test. Jadi sebelumnya dilihat dan setelahnya dilihat. Jadi sebelum maksudnya sebelum dilakukan perlakuan. Nah pada kelompok yang sama. Kemudian nanti setelah perlakuan nanti diamati lagi seperti apa gitu ya. Jadi pretest post-test namanya. Kemudian ada juga namanya one shot case study ya. Eksperimen one shot case study. Nah, ini contohnya itu misalnya melihat bagaimana pengaruh metode simulasi ya dengan pemahaman konsep. Jadi hanya satu waktu saja itu dilihat apakah intervensi yang diberikan memang memberikan dampak pemahaman konsep misalnya seperti itu. Nah, penelitian berikutnya eksperimen jenisnya adalah true experimental research design. Nah, kalau yang ini eksperimental murni ya. Nah, biasanya ini adalah eksperimental yang paling tepat ya untuk melihat hipotesa statistik sehingga bisa membuktikan atau tidak hipotesa gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ciri dari eksperimental ini biasanya ada randomisasi ya. Ada randomisasi. Kemudian variabelnya harusnya bisa dengan mudah dikelola oleh peneliti ya. Kemudian ada kelompok kontrol ya, kelompok yang tidak diberikan perlakuan gitu. Kemudian ada kelompok eksperimen, kelompok yang memang diberikan perlakuan, ada intervensi yang diberikan pada kelompok tersebut. Itu yang true eksperimen. Nah, kemudian jenis ketiga itu ada quasi eksperimen.
Nah, kuasi eksperimen, ya kuasi, kata kuasi itu berarti sebagian, setengah, atau semu, ya semu. Nah, pada penelitian kuasi ini biasanya partisipan pada kelompok tidak dipilih secara acak, jadi konsep acaknya nggak berlaku untuk kuasi eksperimen. Dengan demikian, tidak mungkin juga kita untuk menunjuk peserta masuk ke dalam kelompok-kelompok tertentu, gitu ya. Jadi nggak random, nggak ada randomisasi. Nah, itu yang membedakan antara kuasi dengan yang true eksperimen tadi. Nah, sedikit saya jelaskan, kalau randomisasi itu kan biasanya adalah seperti tadi ya, itu menjadi karakteristik ciri dari penelitian eksperimen yang modern, jadi yang true eksperimen tadi. Ya, kalau kita melakukan randomisasi, ya randomisasi siapa yang ada individu misalnya 100 ya, 100 orang mau berpartisipasi dalam penelitian eksperimen, yang 100 ini akan kita bagi ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Maka kita nggak melihat nih, oh si A, si B, si C, kamu masuk kelompok perlakuan, dan selebihnya masuk ke kelompok kontrol. Tapi kita melakukannya dengan eksperimen, dengan random ya, random nih, siapa-siapa nih yang bisa masuk ke kontrol dan siapa yang masuk ke kelompok perlakuan. Nah, sehingga kalau misalnya kita melakukan randomisasi, sebetulnya efek-efek variabel-variabel lain itu bisa dinetralisir, yang karena udah di random. Nah, cara yang paling sederhana untuk melakukan randomisasi adalah dengan lempar koin. Jadi gampang kan lempar koin. Tapi tentunya ini sangat simpel ya. Kalau misalnya penelitian eksperimen yang besar itu akan lebih tepat dilakukan dengan komputerisasi, kan gampang tuh, mudah sekarang dilakukan randomisasi dengan menggunakan komputer. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan untuk desain penelitian kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.